Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini kita akan menyelami beberapa kisah yang dulunya dianggap sebagai imajinasi liar dan omong kosong, tetapi pada akhirnya, terbukti menjadi kebenaran yang mengejutkan. Kita semua pernah mendengar tentang teori konspirasi, mulai dari yang konyol hingga yang terdengar masuk akal. Seringkali, kita menertawakannya, menganggapnya sebagai buah pikiran paranoid. Tapi, bagaimana jika beberapa dari teori-teori itu ternyata benar? Bagaimana jika ada kalanya, para teoris konspirasi ini sebenarnya melihat kebenaran yang tersembunyi di balik tirai kekuasaan? Kita akan membongkar beberapa kasus paling mencengangkan dalam sejarah. Kasus-kasus di mana rahasia besar yang dijaga ketat oleh pemerintah atau organisasi kuat akhirnya terungkap, mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Mulai dari eksperimen yang mengerikan hingga skandal politik yang mengguncang dunia, siapkan diri Anda untuk terkejut. Karena kadang-kadang, kenyataan jauh lebih aneh daripada fiksi. Teori konspirasi pertama yang akan kita bahas adalah tentang proyek MKUltra. Selama puluhan tahun, banyak orang percaya bahwa CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, melakukan eksperimen mengerikan untuk mengendalikan pikiran manusia. Cerita ini terdengar seperti plot film fiksi ilmiah, agen rahasia yang menculik orang dan menyuntikkan obat-obatan halusinogen untuk menciptakan pembunuh Manchuria, atau mengendalikan individu. Teori ini seringkali dicemooh, dianggap sebagai paranoia yang berlebihan terhadap pemerintah. Namun, pada tahun 1975, Senat AS mengadakan Komite Gereja, Church Committee, yang membuka kotak Pandora. Dokumen-dokumen rahasia yang dideklasifikasi mengungkapkan bahwa proyek MKUltra adalah nyata. Dari tahun 1953 hingga 1973, CIA secara ilegal melakukan eksperimen pada ribuan warga Amerika dan Kanada tanpa persetujuan mereka. Subyek penelitian, yang seringkali adalah pasien rumah sakit jiwa, narapidana, dan bahkan warga biasa yang tidak tahu apa-apa, diberikan dosis tinggi LSD dan zat psikoaktif lainnya. Mereka juga subjected to hipnosis, penyiksaan, isolasi ekstrim, dan cuci otak. Tujuannya? Untuk mengembangkan teknik interogasi dan pengendalian pikiran. Proyek ini tidak hanya gagal total, tetapi juga menyebabkan kerusakan mental permanen dan bahkan kematian pada beberapa subjek. Keberadaan MKUltra membuktikan bahwa ketakutan publik terhadap eksperimen rahasia pemerintah bukanlah sekadar imajinasi. Selanjutnya, kita beralih ke salah satu skandal medis paling mengerikan dalam sejarah Amerika, studi sifilis Tuskegee. Sejak tahun 1932, banyak desas-desus beredar bahwa pemerintah AS melakukan eksperimen tidak etis pada sekelompok pria kulit hitam miskin di Alabama. Namun, ide ini dianggap sebagai teori konspirasi rasialis oleh banyak pihak. Sebagian besar orang tidak bisa membayangkan bahwa layanan kesehatan publik negara akan mengorbankan nyawa warganya sendiri. Namun, pada tahun 1972, seorang wartawan bernama Jean Heller membongkar kebenaran yang mengejutkan. Studi Tuskegee adalah proyek nyata yang berlangsung selama 40 tahun, dari tahun 1932 hingga 1972. Pusat Penelitian Kesehatan AS merekrut sekitar 600 pria kulit hitam miskin, 399 diantaranya sudah terinfeksi sifilis. Para peneliti mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang dirawat untuk darah buruk, sebuah istilah lokal untuk berbagai penyakit. Namun, mereka tidak pernah diberikan pengobatan. Bahkan ketika penisilin ditemukan dan terbukti menjadi obat yang sangat efektif untuk sifilis pada tahun 1940-an, para peneliti sengaja menyembunyikan informasi ini dan mencegah para pria tersebut mendapatkan pengobatan. Akibatnya, banyak dari mereka meninggal, menjadi buta, atau mengalami kerusakan neurologis parah. Studi ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang mengerikan, di mana pemerintah dengan sadar membiarkan warganya menderita dan mati hanya untuk mengamati perkembangan penyakit. Bagaimana? Mengguncang, bukan? Fakta-fakta yang baru saja kita ungkapkan ini menunjukkan bahwa batas antara teori dan kebenaran bisa sangat kabur. Mari kita lanjutkan dengan dua kasus yang tak kalah mengejutkan. Kasus ketiga yang akan kita bahas adalah Operation Mockingbird. Teori ini, yang populer di era Perang Dingin, mengklaim bahwa CIA secara diam-diam merekrut jurnalis dari media besar untuk menyebarkan propaganda dan memanipulasi opini publik. Gagasan bahwa media yang seharusnya independen dan berani memberitakan kebenaran ternyata adalah alat pemerintah untuk menyebarkan informasi palsu, tentu saja dianggap sebagai hayalan. Namun, pada tahun 1975, terungkap bahwa dugaan ini bukan hanya benar, tetapi juga jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Melalui penyelidikan Komite Gereja, CIA mengakui telah merekrut ratusan jurnalis dari berbagai media terkemuka, termasuk The New York Times, The Washington Post, dan CBS News.
Para jurnalis ini digunakan untuk menanamkan berita-berita palsu, menyembunyikan informasi sensitif, dan mengarahkan narasi publik sesuai dengan kepentingan CIA. Operasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan apa yang dibaca, didengar, dan dilihat oleh masyarakat, tanpa disadari oleh publik. Pengungkapan Operation Mockingbird merusak kredibilitas media dan memicu gelombang ketidakpercayaan yang masih terasa hingga hari ini. Dan yang terakhir, tentu saja, adalah skandal Watergate. Sebelum terungkap, gagasan bahwa Presiden AS dan stafnya secara sistematis melakukan serangkaian kejahatan, termasuk membobol kantor lawan politiknya, dianggap sebagai tuduhan yang keterlaluan. Teori konspirasi yang beredar di kalangan jurnalis dan oposisi politik adalah bahwa Gedung Putih terlibat dalam penyadapan dan sabotase. Presiden Richard Nixon sendiri berulang kali membantah tuduhan ini dengan tegas, meyakinkan publik bahwa tidak ada konspirasi. "Saya bukan penipu," katanya dalam pidato yang terkenal. Namun, berkat kerja keras dua jurnalis muda dari The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, kebenaran akhirnya terungkap. Melalui serangkaian artikel investigasi yang menguak rahasia demi rahasia, mereka membuktikan bahwa Nixon dan para pembantunya memang terlibat dalam skandal Watergate. Mereka menemukan bukti adanya pembobolan, penyadapan ilegal, dan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan tersebut. Pengungkapan ini pada akhirnya memaksa Presiden Nixon untuk mengundurkan diri pada tahun 1974, menjadikannya satu-satunya Presiden AS yang melakukan hal tersebut. Skandal Watergate membuktikan bahwa konspirasi yang paling kuat sekalipun bisa terungkap oleh kegigihan dan dedikasi jurnalisme investigasi. Jadi, dari proyek MKUltra yang mengendalikan pikiran, studi Tuskegee yang kejam, Operation Mockingbird yang memanipulasi media, hingga skandal Watergate yang menggulingkan seorang presiden, kita telah melihat bagaimana konspirasi-konspirasi teraneh yang dulu dianggap mustahil, ternyata adalah fakta. Kisah-kisah ini menjadi pengingat penting bahwa kita harus selalu kritis terhadap informasi yang kita terima dan tidak cepat-cepat menolak sesuatu hanya karena terdengar tidak masuk akal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya ingin sekali mendengar pendapat Anda tentang kisah-kisah ini. Apakah ada konspirasi lain yang Anda yakini benar? Tuliskan komentar Anda di bawah ya, kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.